Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, saya di sini akan membahas tentang sistem informasi. Pertama-tama, sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abid Rabbani, stambuk F551-18193. Ya, kita akan membicarakan sistem informasi. Pertama-tama, apa itu sistem? Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan, pengolahan, transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Contohnya itu, yang pertama, contoh dari sistem informasi, sistem reservasi pesawat terbang. Yang kedua itu sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga itu sistem biometrik. Oke, mari kita masuk ke sifat sistem informasi. Sifat sistem informasi itu ada dua. Yang pertama itu tidak harus kompleks, dan yang kedua itu bisa saja menggunakan sebuah komputer. Untuk komponen sistem informasi sendiri, itu yang pertama perangkat keras, kedua perangkat lunak, ketiga prosedur, keempat jaringan dan komunikasi, kelima basis data, dan keenam itu orang. Untuk klasifikasi sistem informasi sendiri, ada berbagai cara untuk mengelompokkan sistem informasi. Klasifikasi umum yang dipakai antara lain berdasarkan 1. Level organisasi, 2. Area fungsional, 3. Dukungan yang tersedia, 4. Aktivitas manajemen, dan yang kelima itu arsitektur sistem. Sistem informasi menurut level organisasi. Sistem informasi departemen adalah sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Contohnya, aplikasi pemantauan kinerja karyawan yang digunakan departemen seperti departemen SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua itu sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai sejumlah departemen bersama-sama. Contoh sistem informasi perguruan tinggi. Yang ketiga itu adalah sistem informasi antar organisasi, yang adalah sistem informasi yang menggabungkan dua organisasi atau lebih. Contohnya seperti sistem informasi reservasi pesawat terbang. Oke, kita masuk ke sistem informasi fungsional. Sistem organisasi memiliki sejumlah area fungsional, contohnya itu penjualan dan pemasaran. Tugasnya adalah menangani penjualan dan pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Contoh umum sistem informasi yang fungsional adalah sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan melibatkan transfer dana elektronik. Sistem manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis yang memanfaatkan jaringan internet komputer. Aspek yang berperan dalam e-commerce itu teknisnya situs web, jaringan komunikasi data, protokol komunikasi data, dan antarmuka pemakai. Non-teknisnya itu adalah hukum, etika elektronik, dan ekonomi global. Contoh dari e-commerce sendiri adalah Alibaba dan Amazon. Ya, kita masuk ke e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Keuntungan dari e-learning sendiri adalah menghemat waktu, menghemat biaya, menjangkau wilayah yang lebih luas, lebih mandiri,
dalam proses pembelajaran. Kita masuk ke e-government. Secara definisi, e-government tidak lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pemerintahan. E-government di Indonesia saat ini meliputi aspek kepemimpinan, aspek manajemen dan budaya, dan aspek teknologi, master plan teknologi informasi. Implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.